Live, live. Ataupun Cikgu Kariza, Wakil Pegawai Pendidikan Daerah Ranau, juga selaku SIP partner di Pejabat Pendidikan Daerah Ranau, Cik Elis, Guru ataupun pegawai angkat sekolah kita SK Matupang, yang berusaha juga Guru Besar SK Matupang, Cikgu Makarius, Barisan Penolong Kanal SK Matupang, YDP Persatuan ataupun PIBG, Timbalan YDP, Ketua Kampung Matupang, Kampung Tariken, pengurusi Kampung Matupang, rekan-rekan guru, ibu bapak seterusnya, semua murid-murid, semua anak-anak yang saya kasih. Selamat pagi lagi kan ya. Selamat pagi, salam sejahtera. Jadi pertama-tama juru acara katakan menyampaikan amanat, jadi barangkali itu terlalu berat lah itu, tapi sebenarnya bukan amanat lah, sebab saya sendiri pun seperti kata YDP tidak tahu sebenarnya apa yang mau dicakap lagi nih. Selama dalam berapa puluh tahun ini banyak bercakap sudah, tapi apapun pada pagi hari ini yang saya alami amat berbeda sekali berbanding dengan pada mula saya masuk sebagai seorang pendidik lah. Ini sebagai perkongsian kita bersama waktu kalau di sana itu 89, tapi sebenarnya saya masuk di sini tahun 84 lagi. Sebab urusan daran di sini pada tahun 84 sampai tahun 86. Sebelum itu Matupang pun saya tidak tahu di mana itu Matupang. Tetapi rencana Tuhan sangat baik, sehingga apa yang saya rasakan kalau masa itu saya katakan nasib kok, tapi sebenarnya itu bukan kebetulan tetapi rencana Tuhan. Saya masih ingat semasa saya mau pergi di sini hari itu, saya tidak tahu pada tahun 84 saya tidak tahu di mana kereta yang mau pergi di sini. Saya jalan saja di Pekan. Jadi kereta pertama yang saya jumpa, orang yang pertama saya tanya, kebetulan mau pulang di Matupang, ini tempat ataupun di Terpinai Liun, Inciliun. Orang ada kereta masa itu, jadi kebetulan. Tapi sebenarnya bila saya ingat balik itu bukan kebetulan. Dan sebenarnya perguruan ini tidak sekali-kali terlintas di dalam pikiran saya dulu. Saya lebih minat pertanian sehingga saya masuk pada 82, saya pergi di Pusat Latihan Pertanian Damai di Kota Marudu. Ikut di sana dan bercita-cita mau masuk di Timbang Manggaris. Dan di sanalah juga saya jumpa perempuan yang paling cantik di di Ranau. 82. Secara kebetulan bila saya memohon guru sandaran dihantar ke Matupang. Nah, kebetulan, tapi seperti yang saya katakan tadi itu bukan kebetulan begitu saja, tapi bila saya ingat balik itu rencana Tuhan. Pindah-pindah di perjalanan hidup saya sebenarnya. Bila saya posting pun sebenarnya adik saya lebih duluan posting dari Cigu, dia di Talupit, Cigu Jamius, sekarang Guru Besar di SK Maliau, dan mungkin ya Paginatan. Guru Besar di Paginatan pun adik saya juga. Bila kami bercerita-cerita masa cuti, dia bilang, jangan saja kau karena di Inaran lah. Tapi bila datang surat, betul-betul saya di Inaran. Dan Cikgu Elis tahu itu Inaran itu, walaupun barangkali tidak pernah sampai di Inaran. Tapi Cikgu Walta bilang, kami sampai di sana ikut di Imbang.
Seduh nggak di sekolah? ikut di tengah hutan. Jadi masa itu kebetulan pula adik saya mengajar di Pinama. Jadi kebetulan lagi, tapi sebenarnya bukan kebetulan, tetapi rencana Tuhan yang mempermudahkan perjalanan saya. Dan seperti mana yang saya katakan, begitu berbeda masa saya masuk dengan masa saya keluar ini ialah waktu saya masuk di Inarat hari itu, saya masih ingat saya dengan adik saya pernah tidur di kaki 5 kedai Tauqih di bawah itu pekan Telupin. Sekarang ini, kalau sekarang ini jalannya yang ada bulatan di kedai kan, tapi di selepas jembatan itu ada kedai Cina di sana. Kami pernah tidur di kaki 5 hampir 1 minggu karena mau tunggu kereta yang masuk di sana. Tapi akhirnya karena tidak ada juga, ada yang ada kereta dari Pinanga masuk, keluar di Sandakan, tapi penuh sudah sedia dengan penumpang. Bila dia masuk pun penuh juga. Jadi akhirnya kami ambil keputusan beget jalan. Saya pun ikut saja. Sebab saya tidak tahu dekat atau tidak itu tempat. Tapi bila saya tahu aku rendah keleges daripada saya jalan. Jadi dia bawa saya jalan hampir sampai di Intilibon sana. Kami tahan kereta pembalakan, dia kasih naik kami. Bila dia mau simpang pergi camp, kami turun jalan lagi. Kami naik kereta, tahan kereta lagi, tahan kereta kayu balak, dia kasih naik. Dan akhirnya kami sampai di simpang. Nah, saya cerita ini pun barangkali ada yang tidak terbayang pun kalau tidak pernah pergi di sana, tapi siapa yang pernah pergi di sana tahulah ini. Jadi kami sampai di simpang masuk di Pinanga sana itu mau gelap sudah. Jadi tidak ada kereta masuk di Pinanga sebab itu jalan kampung sudah, bukan jalan kayu balak. Jadi kami terpaksa jalan kaki dan sampai di sana lebih kurang jam 8 atau 9 malam sudah. Dan di tengah-tengah jalan itu kalau 89 barangkali ada itu mineral yang di dalam botol itu, tapi tiada. Jadi pernah minum air yang di parit jalan raya itulah. Karena jalan jadi bila sudah haus tengok jernih juga yang di parit jalan kayu balak itu minum, tapi sehat juga. Oke, sampai di Pinanga mau dekat 1 minggu lebih lagi tidur di sana, tapi tidak masalah sebab adik saya yang ada di sana. Baru dapat pergi ke Inaran. Dan kebetulan masa itu awal tahun itu Tina Batangan banjir, jadi bila naik itu injin perahu yang ada injin sangkut, saya rasa macam bagus saja. Padahal sebenarnya kalau saya tahu keadaannya pada masa itu barangkali saya tidak mau ikut. Sebab bila saya pernah nampak itu, bila saya nampak sungai itu selepas itu, dan saya bayangkan macam mana besarnya air itu masa kami jalan pada mulanya itu, saya terbayang kalau terbalik saja tidak tahu apa yang jadi, ya. Jadi itulah pengalaman sebenarnya yang bila saya ingat-ingat sekarang, saya bersyukur juga karena pernah pergi ke sana. Kalau tidak pernah itu barangkali tidak berkesempatan lah sampai di sana. Dan tempat itu sebelum saya bertolak, banyak kawan-kawan bilang masuk TV nih bosku. Ingat-ingatan nokatif bilang ya, saya bilang apa aman mereka jaga-jaga nokati kalau sampai sana. Tapi bila saya sampai di sana tidak apa-apa pun. Orang kampung saya bergaul dengan begitu, dan masa itu masih lagi suka itu yang yang Aramaiti. Aku ganggu bergaul dengan orang kampung tidak apa-apa juga. Jadi akhirnya saya terpikir kata-kata orang yang awas-awas ketika kalau sampai sana dia itu tidak benar. Jadi sebenarnya semuanya itu bergantung kepada kita. Dimanapun kita pergi, kalau kita
tidaklah saya cakap ini yang saya menunjukkan yang saya ini baik. Tapi dimanapun kita pergi, kalau kita dapat menyesuaikan diri dengan keadaan persekitaran, kita pasti akan selamat. Jadi itu pelajaran yang pertama saya dapatlah. Sebab kata-kata orang-orang ataupun kawan-kawan sebelum itu seolah-olah menakutkan saya untuk masuk di sana. Tapi bila saya masuk di sana, berlainan sekali yang saya rasakan. Jadi sehinggalah dan di Inaran itu sebenarnya saya tidak lama, saya sampai cuti tahun baru saja. Bukan saya tidak suka tempat itu, tapi karena pada masa itu saya sendiri pun sudah berkeluarga, ada anak lagi, jadi susah mau bawa, memang susah mau bawa kalau pergi di sana, sebab tidak ada jalan raya. Tidak ada jalan raya. Kalau pergi di pulau barangkali bagus lagi, sebab tidak pernah kalau kecil itu Pinabatangan itu kan Pinabatangan yang kalau di yang jembatan yang mau pergi di Lahan Datu itu besar, tapi kalau di Hulu itu kalau musim kemarau kadang-kadang perahu yang banyak kita tarik dan sebagainya. Jadi dan ada satu tempat yang saya tidak lupa, kalau dia besar air dia kan, kecil air dia kan, barang terpaksa karena kasih turun dari perahu. Orang tidak boleh naik di perahu sebab bahaya karena tarik di sering ataupun di darat itu perahu sudah lalu ke tempat, sudah lepas ke tempat, barulah susun dan naik balik. Jadi itu adalah pengalaman-pengalaman yang sebenarnya pada masa itu memang tidak baik, tapi bila sudah berlalu sangat indah untuk dikenang. Jadi begitu juga sepanjang kalau tengok di sana lebih 30 tahun bertugas sebagai guru, kata YDP, saya tidak pernah mengumpat sebab tiada yang mau diumpat. Jadi macam minta maaf lah, itu macam keterlaluan lah, bahkan macamlah saya ini baik betul, tetapi sebenarnya begitulah kita, yaitu kita senantiasa melakukan apa yang terdaya kita lakukanlah. Dan tahun 92 sebab masa itu kita mula ataupun persekolahan bulan 12 kan masa itu. Jadi 2 hari bulan 12 saya masuk di sini sampailah sekarang. Dan 13 menit sudah. Rata-rata ibu bapak yang menyekolahkan anak di SD Matupang sekarang ini pernah saya ajar. Ya, kecuali macam jurang si Puan Aminah yang dari sana jauh pergi kawan-kawan kami di sini, tidaklah. Tapi coba kalau dia orang di sini tak ajar juga barangkali. Ya, jadi terkecuali yang dari luar yang terkawin di sini, jadi itu tidak pernah dia mengajar lah. Jadi untuk itu saya juga mengambil kesempatan untuk meminta maaf kepada semua ibu bapak yang pernah jadi anak murid, anak didik saya selama ini. Dan sebelum saya terlupa, GB, YDP menyatakan ataupun memberikan beberapa contoh kemanjadian murid di sini, katanya hasil didikan Cibupret. Jadi saya ingin menyatakan bahwa sebenarnya itu bukan hasil didikan saya seorang, tetapi didikan daripada semua kita, mulai daripada pegawai-pegawai di pejabat pendidikan daerah, guru-guru yang ada di sekolah kita, terlebih ibu bapak. Dan untuk makluman pegawai kita, beberapa tahun yang lalu ada satu aktiviti di sekolah ini yang dinamakan Karib. Karib ini ialah karena anak
rela ibu bapak berkorban. Itu dia punya isi itu, karib. Karena anak rela ibu bapak berkorban. Jadi saya melihat itu semua adalah usaha kita bersama. Jadi kemanjadian anak-anak kita, kemanjadian tuan-tuan dan puan-puan semua, sehingga saat ini adalah hasil usaha kita bersama. Dan selepas ini nanti seperti mana yang kita semua sedia maklum, mungkin masa bagi saya untuk berada di dalam sekolah ini agak terbatas sudah, tetapi seperti mana kata guru besar itu, kerjasama tetap akan ada. Walau bagaimanapun, saya percaya sistem pendidikan kita ini tidak akan pernah sama saja. Jadi mungkin dalam tahun ini saya akan merasa masih yakin lagi untuk dapat menyumbangkan sesuatu untuk sekolah. Mungkin tahun depan akan berkurang dan seterusnya, mungkin akhirnya mungkin saya akan merasa tidak yakin sudah boleh membantu. Kenapa? Sebab sistem pendidikan kita ini sentiasa berkembang. Bukan yang sekarang ini, nanti sepanjang masa. Jadi mungkin ada sesuatu nanti 1-2 tahun itu yang saya tidak tahu lagi, saya tidak maklum lagi. Oleh sebab itu, untuk ibu-ibu bapak, selalulah rapatlah dengan sekolah supaya apapun perubahan di dalam sistem ataupun di dalam pendidikan kita, maklumat-maklumat itu tidak akan tercicir. Maklumat itu tidak tercicir dan kita tidak akan tertinggal. Dan yang terakhir, kata YDP waktu saya jadi guru sandaran di sini, dia di sebelah, saya di sebelah. Saya tidak dengar pun suara dia. Dia kata barangkali saya tertidur lah itu. Saya tertidur lah itu. Oke, ini sekarang bila saya ingatkan indah untuk dikenang, tapi masa itu ada sakit hati juga. Pada mula-mula PPKI kita diwujudkan adalah beberapa orang anak kita yang agak lemah dalam pelajaran. Jadi saya, Cikgu Evelyn, siapa yang kena Cikgu Evelyn dengan beberapa orang guru, bawalah anak-anak ini pergi outreach di SMK Matupang. Dan adalah beberapa orang anak yang kami bawa untuk pergi di sana, dan adalah beberapa orang anak yang barangkali ataupun ibu bapak yang bila dia tahu anak dia kena bawa dan dia merasa tidak selesa dengan keadaan itu, seolah-olah anak itu karena gelar dengan yang tidak pandai lah, bahkan yang begitulah itu tidak pandai, sehingga bila dia tanya anak dia kata, macam mana aku lagi mau pandai ya Pak, kalau si Cikgu selalu tidur di kelas. Dia bilang, itulah yang saya cakap itu, barangkali saya tertidur. Jadi bila bapak dia tanya, siapa yang tidur? Guru bahasa Melayu, dia bilang. Anak itu sudah tahun 5 masa itu. Bila masa kami tahun 3 lagi. Jadi saya dengan Cikgu Evelyn senyum. Dia tengok saya, dia senyum. Saya tengok dia, saya senyum. Sebab saya mengajar bahasa Melayu masa tahun 3. Jadi tetapi masa itu seperti yang saya katakan, ada juga tidak bagus dalam hati saya. Kalau saya tidur, takkanlah bah ada balas-balas orang murid, ada 1-2 orang saja tidak pandai, yang lain pandai. Oh, itu yang itu alasan untuk membenarkan diri sebenarnya. Tapi bila saya ingat, itu menyadarkan saya bahwa seorang pun tidak ada yang sempurna, kata guru besar kemarin. Jadi memang benar, tidur itu bagus, begitu tidur itu kan. Jadi pengalaman itu sebenarnya mengajar kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan sebenarnya bila terjadi begitu, saya tidak sebut siapa, tetapi saya katakan anak yang pernah cakap begitu itu akhirnya tidak masuk di PPKI dan akhirnya dia masuk di UMS.
Nah, jadi maksudnya daripada kata-kata itu menunjukkan dia pintar sebenarnya, sebab dia nyatakan demikian. Jadi apa tujuan saya cakap ini, yaitu di sekolah kita ada sudah kelas pendidikan PPKI, program kelas pendidikan khas integrasi. Okay. Jadi untuk dari ibu bapak ada kooperasi itu, dokter mau di ngaran di pendidikan khas tadi. Sebenarnya sekolah ini, kelas ini banyak membantu anak-anak kita. Jangan sekali-kali takut untuk memasukkan anak di sana kalau layak. Saya pernah mengikuti kursus berkaitan dengan PPKI ini, yaitu saya pun tidak ingat tahun berapa, dan penceramah yang daripada Semenanjung katakan, saya heran kalau di Sabah ini anak layak masuk di PPKI pun berhabis tidak mau kasih masuk. Tapi kalau di tempat kami, tidak tahu betul atau tidak, tapi itu kata dia, kalau di tempat kami anak dia tidak layak pun dia paksa dokter untuk kasih layak masuk. Jadi itu keadaannya. Sebabnya itu ialah mereka melihat kebaikan atau faedah kelas ini. Dan tahniah untuk ibu bapak yang memberikan kerjasama kepada sekolah dengan membenarkan anak-anak mereka masuk di kelas pendidikan khas integrasi, dan hasilnya kita dapat lihat dengan begitu luar biasa sekali, sehingga anak-anak yang masuk di sana itu besar perubahan dia, banyak perubahan dia apabila masuk ke sekolah menengah. Jadi itu nasihat terakhir saya lah untuk ibu bapak. Jangan sekali-kali ada yang merasakan bahwa kelas di sana itu kelas yang untuk menempatkan murid-murid yang akan dipinggirkan. Itu satu anggapan yang sangat tidak tepat. Sebenarnya di sana tempat untuk menempatkan murid-murid untuk diberi perhatian yang selebihnya, ataupun yang lebih lagi daripada murid-murid di kelas perdana. Jadi untuk itu sekali lagi ulangan kuna kawagu dan itu bagian pun kepiak kukil. Saya begitu memohon maaf kepada ibu-ibu bapak yang pernah menjadi anak didik selama di Tumiaga di negara Suditino, hampir mau 80 atau 90% ibu bapak anak-anak yang bersekolah sekarang ini di sekolah ini pernah saya ajar. Jadi bagaimana saya mengajar dulu, begitu juga saya mengajar anak-anak kamu. Jadi oleh sebab itu saya sangat-sangat meminta maaf lah kalau sekiranya selama ini harapan kamu untuk saya bagi anak-anak kamu itu tidak tercapai. Jadi saya begitu mohon maaf, dan semoga anak-anak kita semua itu akan berjaya di dalam hidup lah, berjaya dalam pelajaran, berjaya di dalam hidup. Jadi saya rasa itu sahaja yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Sebab pengalaman sebenarnya itu sudah juga kita saling berfungsi selama ini pun. Jadi sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pegawai-pegawai di jabatan ataupun di PPD yang banyak sekali memberikan dorongan bagi kami di sekolah ini, baik sama sekali pegawai nomor 4
walaupun Walang kanangan daw. Cielis baru ujung tahun yang lalu menggantikan Puan Roslina menjadi guru angkat atau pegawai angkat di sekolah ini. Tapi selama beberapa bulan itu pun saya secara pribadi sangat berterima kasih atas perhatian Puan atas sekolah ini, dan itu banyak mendorong kami di sekolah ini sebenarnya. Jadi untuk guru besar, rekan-rekan guru di sekolah ini, saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kita bersama selama ini. Dan begitu juga walaupun kemarin dalam majelis di peringkat sekolah saya sudah memohon maaf, tapi tidak juga keterlaluan barangkali kalau sekali lagi saya memohon maaflah dan sampaikan mohon maaf saya kepada rakan-rakan yang tidak dapat bersama-sama hari ini. Sebagai contoh Cibu Senadi, Cibu Kulin, Ustazah Putiana, dan juga Cibu Senadi. rekan-rekan yang lain lah yang kerja swasta dan sebagainya. Jadi sampaikan maaf saya kepada mereka, dan jika sekiranya kalau ada silap kamu terhadap saya pun, saya sudah awal-awal lagi memaafkan ya. Jadi saya rasa itu saja. Jadi sekian dan terima kasih. Mana mau tekan? Majelis mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang diraih Ini kan ucapan Tikon. Yayasan Kabupaten. Mau kasih stop ba? Majelis sudah mengucapkan